Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irawan Dwi Syahputra, NPM 2018 4350 0921. Saya ingin memperlihatkan demo dari proposal skripsi saya berjudul Perancangan Sistem Informasi Inventory Bahan Makanan Restoran Ayam Geprek Umay berbasis Java. Berikut pembahasannya. Langkah pertama, kita harus mengoneksi database terlebih dahulu dengan menyalakan XMPP. Berikutnya, kita dapat mengakses aplikasi yang telah saya bentuk dalam bentuk jar. Berikut tampilan dari menu loginnya. Kita dapat memasukkan username terlebih dahulu yang telah kita daftarkan. Berikut tampilan dari menu utamanya. Kita memiliki 5 menu, yaitu menu supplier, pelanggan, pegawai, barang, serta kategori barang, dan menu transaksi, barang masuk, barang keluar, dan cetak laporan. Saya akan mencontohkan penambahan data dari pegawai terlebih dahulu. Data pegawai ini atau data petugas akan menjadi data login kita untuk mengakses aplikasi. Kita dapat menambahkannya dengan mengklik menu tambah, lalu mengisi dengan contoh. Lalu mengisi password dan mengulangnya. Status aktif akan mengaktifkan data login kita. Lalu kita dapat mengklik simpan. Berhasil menyimpan data. Data yang tersimpan akan ditampilkan di tabel. Kita dapat mengubah data dengan mengklik data yang ada, lalu mengubahnya. Misalnya, saya mengklik menu Rian dan ingin mengubah username-nya menjadi admin 2. Lalu kita harus masukkan password yang akan kita ubah, lalu mengetik simpan perubahan. Data yang kita ubah akan ditampilkan di tabel yang ada. Berikut perubahannya. Kita juga dapat menghapus data yang ada dengan mengklik data yang ada, lalu mengklik hapus. Lalu kita klik OK. Data yang kita hapus akan terhapus di tabel juga. Saya akan memperlihatkan menu supplier. Data supplier dapat kita tambah dengan mengklik menu tambah, lalu mengisi kode supplier, mengisi nama, lalu mengisi nomor telepon, dan alamat.
lalu mengklik simpan. Data yang tersimpan akan ditampilkan di tabel. Kita juga dapat mengubah data yang ada dengan mengklik data, lalu mengklik ubah. Data yang ingin kita ubah dapat kita ubah dengan mengklik, lalu menggantinya. Mengubah. Dan mengubah alamatnya juga jika ingin. Dengan mengklik simpan perubahan, data yang terubah akan ditampilkan di tabel. Kita juga dapat menghapus data yang ada dengan mengklik data, lalu menghapusnya. Dalam menu ini kita dapat mengklik OK. Data yang berhasil dihapus akan terhapus di tabel juga. Berikutnya saya akan memperlihatkan tampilan menu pelanggan. Kita dapat tambahkan data pelanggan dengan mengklik menu data tambah, mengisi kode pelanggan, nama, nomor telepon, serta alamat. Lalu mengklik simpan. Data yang berhasil disimpan akan ditampilkan di dalam tabel. Kita juga dapat menghapus menu yang ada atau mengubahnya dengan mengklik data, lalu klik ubah, dan mengubah data hingga alamat yang ada. Dengan mengklik menu simpan perubahan, data yang diubah akan ditampilkan di tabel juga. Kita juga dapat menghapus data yang ada dengan mengklik data, lalu mengklik hapus, lalu OK. Data yang terhapus tidak akan ditampilkan di tabel. Lalu kita dapat mengisi data barang dengan mengklik menu barang, lalu menambahkan, tambah, mengisi kode, nama barang, kategori, satuan, dan stok. Misalnya kita memasukkan 50, lalu kita dapat menyimpan. Data yang tersimpan akan ditampilkan di tabel. Kita juga dapat mengubah data yang ada dengan mengklik data yang ada, lalu mengklik ubah,
Misalnya kita mengubah nomornya saja. Dan hingga stoknya, lalu mengklik simpan perubahan. Ini akan ditampilkan jika kita memakai kode yang sama. Seperti ini, misalnya di BB2 ada di Timun. Kita tidak bisa melakukan itu. Kita harus mengganti kodenya dengan kode yang lain, seperti lalu mengklik simpan perubahan, berhasil mengubah data. Lalu klik OK. Data yang kita ubah akan ditampilkan di tabel. Kita juga dapat menghapus data yang ada dengan mengklik data, lalu klik hapus. Dengan mengklik OK, data yang terhapus tidak akan ditampilkan di tabel. Kita juga dapat menambahkan kategori barang dengan mengklik tambah, mengisi nomor rak. Pastikan nomor rak yang kita isi tidak ada di tabel, lalu mengklik simpan. Berhasil menyimpan data yang kita simpan akan ditampilkan di tabel. Kita juga dapat mengubah data yang ada dengan mengklik data, lalu mengklik ubah. Nomor raknya kita ubah menjadi nomor rak yang tidak ada dalam tabel juga, misalnya 11. Lalu kita simpan perubahan, data yang kita ubah akan disimpan di tabel. Lalu kita dapat menghapus data yang ada dengan mengklik data, lalu mengklik hapus, lalu OK. Data yang terhapus akan hilang dari tabel. Lalu kita dapat melakukan transaksi barang masuk dan transaksi barang keluar dengan mengklik menu barang masuk. Terlebih dahulu saya akan memperlihatkan menu barang masuk. Transaksi barang masuk akan dilakukan oleh supplier. Kita dapat memilih supplier yang ada. Misalnya saya contohkan Pasar Cikema. Lalu memasukkan kode barang tadi yang misalnya kita isi BB misalnya 10, lalu mengklik OK, lalu mengklik kode barang lagi untuk menambahkan barang yang ada di tabel ini, misalnya 5. Data yang kita tambahkan ada. Lalu kita juga bisa menghapus semua data yang kita masukkan ke inputan ini di tabel dengan mengklik hapus semua. Data yang kita masukkan tadi akan terhapus dengan kita mengklik OK. Datanya terhapus, jadi kita membatalkan transaksi yang ada tadi. Kita dapat masukkannya lagi. Lalu data ini akan disimpan dengan simpan transaksi. Kita akan klik OK. Menu simpan transaksi akan mengeluarkan bukti transaksi barang masuk. Nah, di sini disertakan nama supplier dan tanggal saat transaksi barang masuk terjadi.
Berikutnya saya akan memperlihatkan transaksi barang keluar. Di sini kita memilih pelanggan yang akan melakukan transaksi. Contoh SD Cagar Alam. Nah, kita akan input kode barang. Nanti akan keluar barang apa yang menjadi kode tersebut. Kita taruh totalnya, anggap 10 contohnya. Kita simpan transaksi. Nah, nanti akan keluar bukti transaksi barang keluar. Seperti ini. Ini juga akan menginput dicetak pada tanggal 16 Agustus dan nama pelanggannya SD Cagar Alam. Dan di sini seperti format ketika kita melakukan transaksi barang masuk. Berikutnya saya akan memperlihatkan menu cetak laporan. Di sini ada 3 cetak laporan. Persediaan barang, barang masuk, dan barang keluar. Saya akan memperlihatkan persediaan barang terlebih dahulu. Di sini akan memperlihatkan total persediaan barang atau stok barang. Ya, ini bukti laporannya. Berikutnya saya akan memperlihatkan laporan barang masuk. Di sini kita akan memilih tanggal sampai tanggal, dan kita pilih dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Lalu kita klik cetak. Ya, formatnya keluar. Di sini akan diperlihatkan dicetak pada tanggal dan dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Berikutnya saya akan memperlihatkan menu cetak laporan barang keluar. Di sini sama, kita akan memasukkan tanggal dari sampai tanggal 31 Agustus contohnya. Kita cetak. Ya. Di sini akan dicetak pada tanggal 16 Agustus dan dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus. Di sini juga ada menu akun, profil. Di sini kita bisa mengganti password kita dengan memasukkan password lama, lalu memasukkan password yang baru. Contohnya, kita masukkan password lama dari user admin Devianti, lalu masukkan password yang baru. Lalu kita klik ubah password. Ini secara otomatis kita berhasil mengubah password. Nanti kita akan memakai password yang baru ketika ingin login. Lalu menu gembok ini adalah menu untuk logout. Ya, seperti itu. Demikian demo dari aplikasi yang saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.